Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat user API key di Amazon Web Service. Pastikan teman-teman telah memiliki akun Amazonnya, Amazon Web Service. Kalau belum, nanti teman-teman bisa melakukan registrasi di aws.amazon.com. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Amazon Web Service. Di sini saya telah membuat beberapa tips terkait dengan AWS, nanti teman-teman bisa mengikutinya. Selain itu, teman-teman bisa juga mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Hello Vino Tutorial. Di sini saya telah membuat beberapa sampel tutorial terkait dengan bahasa Python dan generatif AI. Sekarang kita ke AWS Console. Jadi kalau teman-teman sudah register, nanti teman-teman akan menemukan eh, bagian ini, tinggal masuk ke konsol. Tutorial ini kita nanti akan membuat sebuah user dan kita akan mengenerate API key-nya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa ketikkan di search sini IAM manage access AWS resource. Ini digunakan untuk manage access AWS resource. Tinggal diklik, kita klik, terus teman-teman bisa berpindah ke bagian menu sebelah kanan yaitu user, klik user, terus kita akan meng-create user dan nanti akan mengenerate API key-nya. Jadi kita bisa klik pilih create user. Saya namakan username-nya di sini Halo Vina Tutorial. Username-nya adalah Halo Vina Tutorial, tinggal next, pilih next. Terus pilih add user to group. Nah, di sini saya punya dua grup, dua policy yaitu ada administrator access dan Amazon S3 full access. Nah, ini di tutorial ini nanti uh, yang user yang akan saya bikin adalah user untuk mengenerate key untuk mengakses S3 atau Amazon resource. Kita bisa pilih ini S3 manage bucket. Sebenarnya nanti teman-teman bisa juga meng-create grupnya, jadi bisa pilih misalnya group name. Jika belum, nanti teman-teman bisa pilih group name, nama grupnya apa. Terus teman-teman bisa memilih di sini eh, grup ini bisa memilih permission polisinya ya, polisinya ya, permission polisinya. Jadi nanti teman-teman bisa memilihnya. Jadi user ini nanti bisa mengakses apa itu. Nah, di tutorial ini saya akan membuat sebuah user di mana user itu nanti hanya bisa mengakses atau bisa memanage bucket. Ini tinggal dicentang, pilih terus klik next, klik next. Klik next, setelah itu pilih create user. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. User telah dibuat. Kalau kita lihat ada grup, dia punya satu grup, jadi ada S3 manage bucket. Setelah itu kita klik bagian username, klik. Di sini ada grup, ada text, ada security credential. Nah, di sini kita untuk mengenerate API key bagi si AWS yang nantinya mungkin kita bisa menggunakan seperti photo tree. Jadi misalnya kita mau mengupload data atau mengupload image ke S3 bucket, ke bucketnya AWS menggunakan Python, itu nanti kita bisa mengenerate API key-nya dari sini. Kita generate dulu security credential, terus ke bagian bawah, ke bagian bawah. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini kita ke bagian summary dulu. Uh, di bagian ini, jadi kalau kita lihat di sini ada console sign.
Konsol sign link. Nah, ini sebenarnya akses untuk melakukan konsol. Nah, dengan akses ini, konsol password not enable, jadi user tidak bisa mengakses Amazon Web Console tanpa kita mengenable-nya. Jadi kalau misalnya pengen di-enable konsol passwordnya, tinggal ini di-enable. Sekarang kita ke create key, kita create access key. Jadi kita bisa langsung create access key, pilih ini bagian ini, create access key, terus kita bisa pilih bagian order. Dan ini pilih next. Klik next. Teksnya misalnya saya namakan di sini akses AWS S3, AWS S3, create access key, create access key. Teman-teman bisa mendownloadnya dalam bentuk CSV dan bisa juga teman-teman mengkopinya. Jadi ini bisa juga di copy, jadi tinggal di show, di hide, ini bisa di hide, terus pilih done, pilih done. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah key yang tadi udah kita generate. Nah, di sini kita bisa memodifikasi, misalnya kita ada pilih action, apa yang deskripsinya bisa kita modifikasi. Terus kita bisa juga menghapus jika misalnya key ini pengen kita hapus karena aksesnya mungkin antara kita lupa atau misalnya kita ingin menggantinya dengan key yang baru karena key ini sudah tidak aman lagi misalnya. Cara menghapusnya kalau misalnya kita klik hapus delete. Nah, kita klik delete. Sebelum kita mendelete, kita harus melakukan deactivate terlebih dahulu. Jadi kita bisa melakukan deactivate, kita bisa juga mengaktifkan lagi. Nah, deaktif lagi, nah aktifnya statusnya. Saat itu kita bisa menghapus, tapi sebelum menghapus kita harus deactivate dulu, baru bisa kita hapus key-nya. Action, tinggal action delete. Gimana cara menghapusnya? Tinggal pilih bagian ini. Ini dipilih, terus masukkan ke sini, delete. Nah, oke teman-teman, demikian cara mengenerate API key atau access key di AWS, di Amazon Web Service, menggunakan IAM. Selamat mencoba. Nantikan tutorial selanjutnya, nanti kita akan membahas beberapa fitur AWS dan bagaimana caranya API yang sudah kita buat tadi, kemudian kita akan mencoba mengimplementasikannya di bahasa Python ataupun Golang. Selamat mencoba.